Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kak Didin. Hari ini saya akan membahas soal yang telah kalian kerjakan sebelumnya, babnya pemahaman bacaan dan menulis. Kita langsung masuk pada soal yang pertama. Sebelum kalian mengerjakan soal, saya sarankan kalian lebih dulu membaca pertanyaannya dibanding membaca teksnya. Nah, pertanyaannya adalah kata mereka pada kalimat 4 merujuk kepada. Kita langsung masuk pada kalimat yang keempat. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa sering mereka menggunakan handphone untuk mengakses media sosial. Ini sudah saya berikan kotak merah. Nah, kata mereka, kalian masih ingat ya, mereka itu termasuk kata ganti orang. Nah, kata ganti orang ini juga termasuk dari kata rujukan. Ketika kita membahas kata mereka, maka rujukan itu mengacu pada kalimat atau kata sebelumnya. Sehingga kita lihat pada kalimat ketiga misalkan. Di kalimat ketiga ada kata mereka lagi. Nah, mereka ini kira-kira masih mengarah pada yang mana? Nah, ada penelitian tersebut dilakukan kepada 143 orang, yang mana mereka, maka mestinya mereka ini mengacu pada 143 orang. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kemudian pertanyaan yang kedua, penggunaan diksi yang tidak tepat. Kita langsung masuk pada pilihan ganda A, mengaitkan kalimat pertama. Untuk pertama kalinya, para peneliti di Universitas Pennsylvania mengaitkan penggunaan istilah. Nah, apakah mengaitkan salah? Kata dasarnya kait, menjadi mengaitkan. Kalimat kedua, bukan mistis, ini penjelasannya. Penelitian tersebut dilakukan kepada 143 orang, yang mana mereka, yang mana. Nah, ini termasuk apa? Pertanyaan atau pilihan ya. Nah, apakah benar atau salah? Dan ini seharusnya kalimat ketiga, bukan kalimat kedua. C. Menimbulkan, kalimat 11. Pertama, media sosial menimbulkan perbandingan sosial ke arah negatif. Menimbulkan, apakah salah? Kata dasarnya timbul menjadi menimbulkan. D. Dipantau, kalimat 7. Kalimat 7, aktivitas media sosial mereka ini dipantau selama 3 minggu. Apakah dipantau salah? Dan E. Mengakses, kalimat 14. Kalimat 14 tidak ada ya, adanya kalimat 13 ini. Sedangkan pada faktor kedua, ketika Anda mengakses media sosial, apakah mengakses salah? Nah, maka yang tidak tepat ini ada pada kata yang mana. Jadi jawabannya adalah yang B. Pembahasannya, kata yang mana tidak tepat diletakkan di tengah kalimat. Kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Mengapa? Karena kata yang mana merupakan kata tanya untuk menanyakan pilihan. Ya, jadi salah. Maka jawabannya B. Kemudian nomor 3, apakah judul yang tepat untuk teks tersebut? Nah, kalau kalian diminta untuk menentukan judul, maka mau tidak mau kalian membaca semuanya ya. Maka caranya adalah kalian harus bisa membaca cepat. Kita tandai dulu. Untuk pertama kalinya para peneliti di Universitas Pennsylvania mengaitkan penggunaan istilah terbangun sebelum alarm berbunyi. Nah, ini sudah ada garis kuningnya. Kemudian hal ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa sering mereka menggunakan handphone untuk mengakses media sosial. Ada kaitannya ya, sebelum alarm berbunyi, alarm itu juga ada di handphone. Handphone juga kemudian digunakan untuk media sosial. Kemudian ada kata media sosial lagi. Kalimat ke-6, pada kelompok pertama, partisipan diizinkan untuk melakukan kebiasaan mereka dalam menggunakan media sosial. Kemudian masih di kalimat ke-6, sedangkan kelompok kedua dibatasi di mana hanya 10 menit setiap hari untuk mengakses 3 media sosial utama. Masih media sosial lagi. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang sangat kuat, jelas antara penggunaan media sosial dengan peningkatan depresi dan kesepian. Ya. Kemudian kalimat 10, menurut Melissa ada 2 hal utama yang membuat media sosial dapat menimbulkan rasa depresi dan kesepian. Nah, dari sini kalian bisa melihat pada pilihan ganda A, apakah media sosial di sekitar kita? Karena tadi kan juga banyak kata media sosial. Bisa jadi. B, kekhawatiran penggunaan media sosial. Masih ada kata
media sosial. Juga bisa jadi ya, apalagi ada peningkatan depresi dan kesepian. Nah, khawatir. Yang C jelas bukan ya. Yang D penelitian durasi penggunaan media sosial. Tadi ada juga media sosial, maka D bisa juga. Atau yang E, media sosial terbukti menimbulkan rasa depresi dan kesepian. Ingat, pertanyaannya adalah judul. Judul itu adalah identitas bacaan. Maka yang menjadi jawabannya adalah yang E. Media sosial terbukti menimbulkan rasa depresi dan kesepian. Dari mana? Dari kata kunci media sosial yang pertama. Kemudian 9 ini. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang kuat dan jelas antara pengguna media sosial dengan peningkatan depresi dan kesepian. Kemudian didukung lagi dari pendapatnya Melisa. Sekali lagi, judul itu adalah identitas bacaan yang harus bisa mencerminkan keseluruhan isinya. Karena dari teks ini membahas tentang penelitian hasil dari media sosial itu sendiri. Kemudian kalimat atau soal yang keempat. Soal yang keempat, pertanyaannya adalah gagasan utama. Nah, kalau membahas gagasan utama ini pasti sering kalian temukan dalam soal ujian, baik itu ujian nasional, walaupun tidak ada ya dulu waktu SMP, soal PAS, PAT, dan barangkali nanti di soal UTBK. Gagasan utama itu kalian bisa melihat dari kalimat awal atau akhir dari setiap paragraf. Atau begini dulu, gagasan utama itu nama lainnya kan ada gagasan pokok, ide pokok, kemudian ada pokok pikiran, dan ini semua terdapat dalam kalimat utama, sehingga kalian harus tahu dulu kalimat utamanya. Kalimat utama itu ada di 5 tempat, ada di awal, di akhir, awal akhir, tengah, atau seluruh paragraf. Nah, dari paragraf pertama ini menurut kalian yang mana? Ya, kita bahas dulu saja kalau begitu. Ini, kemudian ini ya. Nah, biar kelihatan. Deskriptif. Jadi, dari soal nomor 4 ini, maka jawabannya adalah yang C. Penelitian penggunaan terbangun sebelum alarm berbunyi. Kalimat utamanya ada di awal sehingga gagasan utamanya juga mengacu pada kalimat yang C. Kalimat atau pertanyaan nomor 5, soalnya adalah simpulan. Caranya kalian bisa dari cara seperti ini. Simpulan itu pendapat akhir teks plus hal penting. Hal penting itu yang sering dibicarakan. Kita bisa melihat dari pendapat akhir teks. Pendapat akhir teks itu tidak selalu dari kalimat terakhir, bisa kalimat kedua dari bawah, ketiga dari bawah, dan hal penting yang sering dibicarakan itu bisa juga dari ide pokok atau dari keseluruhan isi teks ini. Membahasnya tentang apa? Kalau tadi kalian mestinya masih ingat bahwa teks ini membahasnya tentang apa? Penggunaan media sosial. Ya, kemudian kalimat terakhirnya atau pendapat akhir teksnya di situ ada Anda akan menjauh dari orang-orang sekitar Anda. Ya, kemudian ada menimbulkan rasa depresi dan kesepian. Nah, kemudian ada handphone untuk mengakses media sosial menjadi hal penting atau hal yang sering dibicarakan. Sehingga jawabannya yang benar adalah E. Pendapat akhir teksnya ada pada paragraf kedua, bisa. Kemudian handphone atau juga penggunaan media sosial ini sebagai hal yang sering dibicarakan. Kemudian pertanyaan nomor 6, paragraf 2, jadi fokus pada paragraf 2, sebenarnya terdiri atas 2 paragraf. Kalimat yang tepat mengawali paragraf 3 itu yang mana? Ada kalimat nomor 8, setelahnya dari kalimat nomor 7, aktivitas media sosial mereka ini dipantau selama 3 minggu. 8, setelahnya para peserta akan ditanya. Masih berkaitan ya mestinya. Kemudian B, 9. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang kuat.
dan jelas antara pengguna media sosial dengan peningkatan depresi dan kesepian. Setelah kalimat sebelumnya nomor 8 itu, setelahnya para peserta akan ditanya kembali mengenai beberapa hal, seperti soal kekhawatiran akan rasa kehilangan, kecemasan, depresi, dan kesepian. Nomor 9 membahas hasil. Nomor 10 menurut Melisa. Kemudian nomor 11 pertama, nomor 12 ini membuat Anda. Nah, maka yang benar jawabannya adalah ya. Kalimat nomor yang B. Mengapa? Karena begini, kita masuk pada kalimat nomor 5 ya. Caranya nomor 5 itu kan membahas tentang dua kelompok. Nomor 6 ada hal pertama, kemudian ada kelompok kedua. Di nomor 8 ini masih mengacu pada rangkaian dari penjelasan nomor 5 tadi. Kemudian nomor 9 ini baru yang berbeda karena apa? Membahas hasil sendiri. Kemudian didukung juga oleh Melisa. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 7. Kalimat 7 dan 8 dapat digabungkan tanpa mengubah makna dengan cara memvariasikan kalimat tersebut menjadi kalimat berikut. Nomor 7 dan 8. Nomor 7, aktivitas media sosial mereka ini dipantau selama 3 minggu. Nomor 8, setelahnya para peserta akan ditanya kembali mengenai beberapa hal seperti soal kekhawatiran akan rasa kehilangan, kecemasan, depresi, dan kesepian. Ya, dari soal ini yang mirip ada pada pilihan ganda A dan B. Nah, kalian bisa memilih dari dua itu. Kira-kira yang mana? Ya, E jelas salah, D salah, C salah. Yang B salah. Kenapa? Nah, jadi yang A itu soal kekhawatiran akan rasa kehilangan, kecemasan, depresi, dan kesepian akan ditanyakan kembali setelah dipantau selama 3 minggu. Nomor 8 dulu, kemudian baru nomor 7-nya ya, yang A. Yang B, kekhawatiran akan rasa kehilangan, kecemasan, depresi, dan kesepian akan muncul setelah 3 minggu menggunakan media sosial. Ada kata yang hilang ya. Misalnya apa? Selama dipantau selama 3 minggu. Jadi tidak ada kata dipantaunya. Maka inilah yang menjadikan jawaban B salah. Kemudian masuk pada nomor 8. Ilustrasi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah soal nomor 8 ini teksnya sangat panjang. Kalau kalian besok menjumpai soal seperti ini, mau tidak mau kalian membacanya. Tapi sekali lagi, langsung garis bawahi. Atau kalau nanti menggunakan komputer, maka ya bagaimana caranya kalian bisa menentukan hal yang sering dibahas pada teks. Nah, yang pertama, Internet of Things atau IoT memudahkan kehidupan manusia dalam peternakan ya. Kemudian subsektor peternakan, karena ini juga nomor 4 itu ada potensi mengembangkan sektor pertanian khususnya peternakan. Jadi lebih khusus lagi membahasnya ini adalah pada peternakan. Kemudian berbasis IoT, kembali lagi solusi ini ditawarkan oleh Smart Ternak. Nah, kemudian masuk paragraf kedua. Bayangkan kalau semua peternakan di Indonesia sudah memakai device ini. Kemudian nomor 15, kami tahu ada 16 juta sapi. Ada hubungannya ya, tadi peternakan kemudian sekarang 16 juta sapi. Tetapi 16 juta ekor sapi itu berapa bisa dimakan? Paragraf ketiga, peternakan yang sudah menjalankan program Smart Ternak dapat mendeteksi jika sapinya bermasalah. Nah, ini berarti ada keunggulan dari Smart Ternak ini. Kemudian, nah dari keseluruhan paragraf ini, utamanya pada paragraf kedua dan ketiga itu menggambarkan gambaran produktivitas sapi. Ya, kapan sapi itu bisa dideteksi untuk penyakitnya, atau kapan sapi itu bisa kemudian dikatakan produktif. Nah, dari pertanyaan ilustrasi ini, maka untuk melengkapi paragraf tersebut adalah yang D, skema pemasangan IoT pada sapi. Mengapa bukan A, gambar peternakan sapi?
tidak perlu ya, karena sekali lagi kunci utamanya tadi ada Internet of Things, kemudian ada berdampak pada kehidupan manusia, kemudian untuk peternakan ada device ini. Nah, namanya apa tadi? Misalkan smart ternak. Yang B, gambaran sapi menggunakan iot. Kalau gambaran sapi menggunakan iot, maka masih kurang. Kemudian yang C, diagram pemasangan. Nah, ini bukan membahas tentang banyaknya, jadi tidak perlu diagram. D, yang skema pemasangan iot, jadi ini yang perlu, bagaimana cara memasangkan pada sapi agar kemudian bisa diketahui bahwa sapi itu bermasalah atau sapi ini tidak, dan bisa tahu berapa banyak misalkan produktivitas misalkan Indonesia selama 1 tahun. Kemudian kalimat 9. Kalimat tidak lengkap dalam paragraf ketiga. Ini sudah masuk pada paragraf ketiga. Yang tidak lengkap yang mana? Kalimat 17, peternakan yang sudah menjalankan program smart ternak dapat mendeteksi jika sapinya bermasalah. Ini masih sama dengan soal atau teks tadi ya, membahas tentang sapi. 18, bahkan bukan hanya mengecek sakit atau tidak. 18, kira-kira bagaimana? Ada yang kurang? Nah, pembahasannya kan dari tadi sapi. 18 tidak ada. 19, menurut Andri sapi. Nah, ada kata sapi lagi. Kemudian 21, nah itu ada sapi juga. 24 juga ada sapi. Nah, itu yang digarisbawahi mengacu pada kalimat-kalimat yang ada kata sapinya. Kemudian nomor 26, kami merakit semua material mulai dari penggabungan beberapa sensor seperti gyroscope, suhu, departemen sensor, semua kami lakukan sendiri, ujarnya. 26, tidak ada kata sapi ya, tapi ada kata ujarnya, merujuk pada kata Andri. Maka yang tidak lengkap itu jawabannya yang B. Karena apa? Seharusnya ada hal yang mengacu pada sapi atau pada smart ternak atau pada alat yang tadi dibahas. Jadi seperti ini. Kemudian nomor 10. Nomor 10 itu kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat bercetak miring. Bercetak miringnya, jika sapi itu cenderung diam, maka sapi itu sakit atau tidak produktif. Jawaban kalian apa kira-kira? Nah, pembahasannya yang A, jika sehat namun diam saja. Ada konjungsi jika di awal, tengahnya butuh koma. Masih ingat ya, ini membahas tentang kalimat majemuk. Kemudian konjungsi jika itu termasuk pada konjungsi subordinatif. Maknanya apa? Syarat. Namun itu konjungsi antar kalimat. Jadi ini tidak boleh. Kata namun itu harus di awal kalimat. Maka A salah. Kemudian yang B bisa jadi benar. Kemudian yang C ini jelas salah ya, karena ada kata maka di tengah kalimat, sebelumnya ada koma. Kemudian yang D, jika cenderung diam sapi itu, nah bisa jadi benar. Yang E, jika sehat tetapi, nah ada jika sehat kemudian tetapi diam, kira-kira bagaimana? Maka jawabannya yang benar adalah D. Pembahasannya kalian bisa melihat dari konjungsi subordinatif. Masih ingat ya, sekarpun SMS jika SUA 5 STKW. Itu yang ketutupan 5 STKW. Nah, 5 STKW. Jadi, sebab karena walaupun meskipun sehingga maka sampai tambah satu akibat, jika kalau supaya untuk agar 5 STKW saat sebelum sesudah setelah tatkala ketika waktu. Ini adalah konjungsi yang digunakan pada kalimat nomor 10, yaitu jika. Kemudian konjungsi antar kalimat, tadi ada kata namun, akan tetapi, itu harus di awal kalimat. Dan sekaligus saya bahaskan struktur kalimatnya. Jika cenderung diam, itu kan termasuk pada keterangan. Ya, keterangan apa? Jika sebab. Keterangan syarat. Kemudian kita bahas dulu induk kalimatnya. Induk kalimat itu jika tidak didahului konjungsi. Berarti apa? Sapi itu sakit atau tidak produktif.
Nah, sapi itu menempati subjek, sakit atau tidak produktif, predikat. Baru kemudian anak kalimat yang didahului konjungsi tadi itu dipecah strukturnya lagi. Jika cenderung diam, siapa yang cenderung diam? Jelas sapinya, maka seolah-olah ada S, di situ ada dalam kurung S. Cenderung diam berarti predikat. Maka kalau ditulis strukturnya K, S, P, K perluasan S dalam kurung ya, boleh ada boleh tidak, kemudian P. Jadi jawabannya yang D. Nomor 11, bentukan kata yang tidak tepat. Nah, mungkin kalian akan merasa agak pusing karena banyak kotak-kotak merah. Nah, tujuannya ya memudahkan. Semoga bukan membuat pusing, tapi membuat lebih cepat mengerjakan ya. Nah, bentukan kata itu sama halnya kata yang berimbuhan. Itu benar atau tidak? A. Peternakan. Coba dilihat lagi. Peternakan. Benarkah atau peternakan? B. Memengaruhi atau mempengaruhi. C. Pengembangan atau apa? Perkembangan. Sama ya. Pengembangan C berarti tidak ada yang salah. Mengecek. Mengecek atau mencek. Nah, E. Mengunyah atau mengkunyah. Maka pembahasannya seperti ini. Huruf KTSP kalau bertemu dengan huruf vokal A, I, U, E, O maka luluh atau berubah. Tetapi kalau huruf KTSP bertemu dengan huruf konsonan selain A, I, U, E, O maka bunyinya tetap. Kalian bisa melihat di sana ada me dalam kurung N, itu maksudnya menasal. Imbuhan me itu kan bisa jadi menge, men, menye, mer dan sebagainya. Ya. Kemudian kata, maka kata di situ menjadi mengatakan. K-nya hilang. Sekali lagi ini untuk imbuhan me. Imbuhan belakangnya bebas, boleh ada, boleh tidak. Mengatakan, taat, menaati, sapu, menyapu, pukul, memukul. Kemudian konsonan mengkristal. Nah, di situ ada huruf KTSP, K ketemu dengan R berarti konsonan ya, maka di sini bunyinya tetap, tidak hilang. Mengkristal bukan mengkristal. Mentransfer, TR masih ada. Menstabilkan, memproduksi. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu untuk satu kata yang terdiri atas 3 huruf itu harus ada imbuhan mengenya. Contohlah cek menjadi mengecek. Ada ban menjadi mengeban, las menjadi mengelas, lap menjadi mengelap, dan masih banyak lagi. Sehingga nomor 11 jawabannya adalah A. 12. Kalimat yang tidak mendukung isi teks pada paragraf ketiga. Di sana di nomor 12 itu jawabannya apa? Jawabannya adalah luluh. Kalimat pertama, bisa diketahui juga keadaan sapi dari seberapa sering sapi mengunyah makanannya. Yang tidak mendukung, apakah ini tidak mendukung? 21 ada ya. Kalimat 22, sapi yang dibebaskan bisa diketahui keberadaannya. Masih ada kata sapi lagi. 23, kami pasang pagar virtual. Nah ini. Kemudian 24, jadi begitu lewat walaupun pagar tidak berbentuk dan tidak kelihatan, dia lewat satu koordinat tertentu, alat ini akan berbunyi dan sapi sudah tahu bahwa dia harus balik lagi. Maka ini yang jelas masih ada kata sapi lagi. Kalimat 25, Andri mengklaim Dekodik membuat perangkat maternak agar peternak bisa meraih penjualan yang signifikan. Yang tidak mendukung, coba ada nomor 25 atau nomor 23, kami pasang pagar virtual. Kembali lagi dari teks ini ya, paragraf ketiga, kalian tentukan misalkan kalimat utamanya yang mana, yang awal atau yang akhir atau yang tengah. Di sini kan ada peternakan yang sudah menjalankan program smart ternak dapat mendeteksi jika sapinya bermasalah. Nah ini smart ternak itu bisa mendeteksi. Yang jadikan kita tadi bimbang ya, ada pilihan C atau juga pilihan E. Yang C, kami pasang pagar virtual. Nah itu bisa mendeteksi.
Dari mana? Penjelasannya ada nomor 24. Jadi begitu lewat, walaupun pagar tidak berbentuk, tidak kelihatan, dia lewat satu koordinat tertentu, alat ini akan berbunyi dan sapi sudah tahu bahwa dia harus balik lagi. Itu penjelasannya. Yang kelima, Andri mengklaim dekodik membuat perangkat smart ternak agar peternak bisa meraih penjualan yang signifikan. Nah, ini yang jelas tidak mendukung dari isi teks ini, karena tujuannya tadi ada pada kalimat utamanya nomor 17. Smart ternak itu untuk mendeteksi jika sapi bermasalah. Kira-kira seperti itu. Maka jawabannya untuk nomor 12 adalah E. Kemudian nomor 13. Nomor 13 penggunaan tanda pisah. Tanda pisah itu kan stripnya panjang pada kalimat 24. Nah ini, jadi begitu lewat strip panjang, walaupun pagar tidak berbentuk dan tidak kelihatan, strip panjang lagi, begitu dia lewat satu koordinat tertentu. Kalau kemudian kita membacanya yang di AP tanda pisah ini kita lewati, misalkan. Jadi begitu lewat, begitu dia lewat satu koordinat tertentu. Nah, masih sama ya, maka penggunaan tanda pisah pada kalimat 24 dapat diganti dengan, jawabannya untuk ini bisa ada dua, tanda hubung atau juga tanda koma, karena ini sama halnya kalimat apositif. Apositif menerangkan kata atau kalimat sebelumnya. Kemudian di situ bisa diganti tanda apositif ya, bisa diganti dari ini menerangkan dapat berupa tanda koma, bisa diganti tanda hubung, bisa juga diganti tanda pisah. Contoh lain, pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Siapa Kim Jong-un? Pemimpin Korea Utara. Nah, dikabarkan meninggal dunia. Maka ini apositif. Kemudian nomor 14, konjungsi yang tidak tepat dalam teks tersebut adalah yang A, tetapi sebelumnya koma. Salah atau benar? Benar ya. Yang B, melainkan, sebelumnya ada koma, kalimatnya. Bahkan teknologi ini tidak hanya diterapkan bagi IT, melainkan. Nah, salah atau benar? C, sehingga, kalimat keempat. Nah, ini ada kata sehingga. Sebelumnya tidak ada koma ya, itu yang betul. Jadi C juga betul. D, kalau, kalimat 12. Mana ini? Bayangkan kalau semua. Nah, kalau. Kemudian E, walaupun. 24. Nah, ini. Jadi begitu lewat, walaupun. Jadi, yang mana kira-kira? Jawabannya adalah B. Mengapa? Karena di poin B ini konjungsinya tidak berpasangan. Kita bahas konjungsi korelatif. Tidak hanya itu pasangannya harusnya dengan tetapi juga. Bukan pasangannya melainkan, baik pasangannya maupun. Nah, di sini tidak hanya pasangannya dengan melainkan, maka salah. Misalkan yang benar, bahkan teknologi ini tidak hanya diterapkan bagi IT, tetapi juga. Maka seperti itu. Jadi, jawabannya adalah yang B. Nomor 15, angklung. Nah, ini soalnya langsung angklung. Itu benar atau salah? Pilihannya tidak perlu diperbaiki, ada angklung lagi, D, A-nya kapital, E pakai tanda petik. Nah, kata angklung ini kira-kira bagaimana? Itu ditulis tebal ada tanda petik. Salah ya. Jadi di materi ini huruf tebal itu digunakan untuk penekanan kalimat atau penanda hal yang ditekankan. Nah, kemudian dari penulisan angklung itu mestinya tidak perlu tebal dan tidak perlu tanda petik 2, karena tanda petik 2 itu digunakan untuk kalimat langsung. Yang kedua digunakan untuk menulis judul, bisa buku, lagu, sinetron, artikel, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga dipakai untuk memakai istilah yang mempunyai arti khusus, misalkan amplop. Amplop itu kan artinya apa? Tempat surat ya, atau tempat uang. Nah, amplop itu misalkan sudah terima amplop dari Pak Nanang, apakah kemudian amplop itu hanya amplop tidak ada isinya? Maka ini perlu diberikan tanda petik 2 agar orang bisa memaknai lain, tidak hanya sekedar
bungkus atau wadah surat atau wadah uang, tapi juga isinya. Nah, itu maksud dari pengertian yang nomor 3. Maka nomor 15 ini jawabannya bisa C, bisa juga B. Kita tidak membahas tanda titiknya ya. Jadi jawabannya C atau B. 16. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda kalau kalian masih ingat penulisan huruf kapital, pengecualian itu kan ada Bang Sumba Buta Hari. Penulisan Bang Sumba Buta Hari semuanya kecil, tetapi kata yang mengikuti itu yang kapital. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Kemudian di sana itu kan ada huruf tebal ya. Nah, saya betulkan saja, ada jawabannya A atau B. Tapi lain kali kalau kalian membahas tentang nomor 16, maka jawabannya tidak perlu ditebalkan. Jadi B yang paling benar. Kemudian nomor 17 teori ya. Ini langsung merujuk pada kata baku. Jelas itu tidak baku, maka yang baku adalah D, teori. Kalau dipanjangkan, yang betul teoretis, bukan teoritis. Jadi C itu juga salah, yang betul teoretis kalau dipanjangkan. 18, bertabrakan. Nah, itu ada di nomor 38. Kalimatnya, hal ini menyebabkan pipa-pipa bambu yang menyusun angklung saling bertabrakan menghasilkan suatu bunyi tertentu. Kalau kalian pernah melihat angklung, itu kan disusun secara berjajar ya. Kemudian ketika dibunyikan, kan saling bertabrakan. Nah, bertabrakan yang benar kira-kira apa? Berbenturan ya. Kalau beradu itu misalnya ayam bertanding berebut menang, atau juga orang juga bisa, intinya meraih kemenangan. Bersinggungan itu bersentuhan, kemudian bertumbukan saling bertumbuk. Maka seperti kopi yang sedang ditumbuk. Nah, angklung kan tidak seperti itu. Jadi berbenturan yang benar. E. 19, saung angklung ujo. Itu penulisannya yang benar bagaimana? Saung angklung ujo di teks itu S-nya kecil, di soal S-nya kapital. Nah, ini yang menjadi perbedaan. Jadi, yang benar itu tidak perlu ditulis, maksud saya, yang benar itu A, tidak perlu diperbaiki. Jadi, penulisan angklung ujo itu kan namanya, saung tempatnya, maka tempat diikuti nama berarti kapital. Kemudian nomor terakhir, semua penggunaan tanda baca berikut adalah betul, kecuali, berarti kita mencari yang salah. Jelas ya, dari sini yang A misalkan ada 50 strip 60, stripnya harusnya panjang atau kecil? Stripnya panjang, kalau kecil maka salah. Nah, yang B, di situ ada Cita-Cita Arifin, warga desa Mas Bagik, Lombok Timur. Warga desa Mas Bagik siapa? Arifin, ya. Maka ini termasuk A positif, tadi sudah kita bahas. C, meskipun kalau ada konjungsi di awal, tengahnya butuh koma. Nah, meskipun sudah diperingatkan berkali-kali, koma. Ya, jadi C benar. D, ini ada kalimat langsung, ada tanda petik. Ingat, kalau ada tanda koma, memisahkan kalimat langsung dengan orang yang mengatakan, ujar seorang petugas, itu komanya di dalam dari tanda petik. Yang E juga sama, kalimat langsung. Tanda tanyanya yang benar juga ada dalam tanda petik. Jadi jawaban yang di sini yang tidak atau yang salah, jadi jawabannya adalah A. Pembahasannya ada pada ini, kotak warna hitam dan kotak warna biru. Terima kasih.